Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kehidupan yang unik ya. Kehidupan yang unik di negara Korea Utara yang saya rangkum dari tribunnews.com. Adapun pengenalan diri saya nanti silakan lihat di belakang saya, ya akan tertulis di sana. Jadi inilah potret budaya kehidupan sehari-hari warga Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un. Negara Korea Utara telah banyak diketahui negara yang berada di semenanjung Korea ini dikenal sebagai negara paling tertutup di dunia. Kehidupan budaya sehari-hari di Korea Utara tidak mudah dilihat dan susah terekspos. Bahkan saking tertutupnya, budaya kehidupan di Korea Utara lebih mirip seperti kehidupan di masa lalu dan sangat jauh tertinggal. Ada akun Instagram dari Jacob Parker, yaitu seorang warga negara Indonesia yang sempat tinggal di Korea Utara, mengunggah kehidupan warga Korea yang diambilnya saat masih tinggal di sana. Berikut potret kehidupan sehari-hari warga Kim Jong-un sebagaimana terlihat pada gambar di belakang saya ya. Kalau kita lihat di sini, bersepeda masih menjadi tren transportasi sebagian besar warga Korea Utara, karena yang boleh menggunakan mobil hanya anggota-anggota keluarga yang tergolong kaya. Jadi tidak sembarangan masyarakatnya bisa menggunakan mobil gitu ya. Tutupan Korea Utara terhadap dunia luar membuat kehidupan sehari-hari di negara itu tak banyak dikenal. Penduduknya ya tergolong ramah dan hampir tidak ada kriminalitas seperti pencuri, pencopet dan sebagainya. Ya kan? Jadi aman ya di Korea Utara itu. Kecuali aturan yang berlaku di negaranya dilanggar. Memang angka kemiskinan masih jauh dibandingkan di Indonesia ya. Tapi negara ini masyarakatnya bisa hidup mandiri sehingga tidak terlihat ada orang yang kelaparan. Ada yang unik di Korea Utara ini. Unik di Korea Utara ini adalah bunga anggrek pemberian hadiah dari Presiden Soekarno kepada pemimpin Korut Kim Il Sung saat berkunjung ke Indonesia pada April 1965. Soekarno menamai bunga anggrek merah tersebut dengan nama Kim Il Sungya. Jadi anehnya, setiap tahun sejak tahun 1999 pada bulan April, Korea Utara menyelenggarakan festival bunga Kim Il Sungya ini. Di sana di mana KBRI Pyongyang selalu menempatkan stand khusus untuk bunga Kim Il Sungya ini dan dikembangbiakkan di sana. Seperti yang terlihat di gambar ya. Itu lihat. Kim Il Sungya adalah bunga nasional. Di Korea Utara selalu ada dalam setiap acara resmi kenegaraan. Wow, keren. Bunga pemberian Soekarno ya. It's the life of the North
Korean stance is indeed very mysterious. You may know very little about the information behind the thought that this country well. Then what's about the portrait of their life? Artinya kehidupan negara Korea Utara memang sangat misterius. Kamu mungkin sedikit sekali tahu tentang informasi yang ada di balik benteng yang dibangun negara ini. Lalu bagaimanakah dengan potret kehidupan mereka? Ini saya contohkan terlebih pada perempuannya ya. Jika ada perempuan cantik yang terlahir cantik maksudnya, ini bisa jadi petaka di negaranya. Faktanya begini, di negara Kim Jong Un ini, setiap wanita yang berparas cantik, terlebih masih perawan, akan dipilih menjadi anggota Freezer Squad. Jadi squad ini menjadi budak pemuas nafsu para anggota partai Korea, partai Korea Utara maksudnya. Anehnya para budak ini akan merasa profesi tersebut terhormat dan mereka adalah sosok yang beruntung. Why is that? You know, this tradition that has been passed down from generation to generation guarantee that if the girls family get a decent life, the salary to become the Freezer Squad is also quite large, and they are included in the category of women who are just to be the financial companies. Mengapa begitu? Tahukah Anda? Jadi begini, tradisi yang sudah turun-temurun ini menjamin jika pihak keluarga si gadis mendapat kehidupan yang layak, gaji yang besar. Jadi gaji menjadi Freezer Squad juga terbilang sangat besar, serta mereka masuk golongan perempuan yang dipilih untuk menjadi pendamping presiden. Lagi kita lihat gambar di belakang. Setiap rumah atau tempat-tempat pendidikan, kursus dan sebagainya, itu harus memasang poster atau foto dua mantan pimpinan Korea Utara, yaitu Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Di mana uniknya di sini? Ya, saya kasih tahu ya. Uniknya, jika terjadi bencana atau kebakaran, orang di rumah ini harus terlebih dahulu menyelamatkan foto ini ketimbang keluarganya sendiri. Wow, sungguh hal yang luar biasa ya. Jadi begitulah hormatnya warga negara Korea Utara pada seorang presiden atau pimpinannya, walaupun dia sudah meninggal. Ya, sungguh luar biasa. Inilah bedanya dengan negara Indonesia. Poster atau foto presiden hanya wajib di kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat pendidikan, dan kantor-kantor lainnya. Dan tidak sampai juga harus menyelamatkan foto tersebut ketika terjadi bencana atau kebakaran, kan begitu.
Nah, ini lagi tadi sudah saya katakan juga, untuk kehidupan di Korea Utara ini masih sekitaran perempuan ya, tak bisa bergaya dengan fashion sesuka hati. Berbeda dari perempuan cantik Korea yang wirawiri di layar kaca. Korea ya, bukan Korea Utara maksudnya. Jadi gaya fashion para perempuan Korea Utara berbanding terbalik dengan hal itu. Di negara Indonesia memakai celana jeans bagi perempuan adalah pemandangan yang pasti ditemukan di mana-mana. Namun tidak bagi perempuan di Korea Utara. Karena Korea Utara sangat anti dengan barang-barang asing, khususnya ya seperti di Amerika ya. Jadi mereka lebih kepada pakaian tradisionalnya, yaitu hanbok ya, seperti baju, kemudian celana kain. Sekarang kita masuk ke aturan pemerintahnya seperti apa. Jadi di Korea Utara memiliki aturan 3 generation of punishment. Apa itu? Jadi 3 generation of punishment atau hukuman bagi 3 generasi. Salah satu hukuman terberat di Korut, jika seseorang melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara, maka keluarganya juga harus ikut di penjara bersama dirinya. Dari aturan ini dipercaya sudah sejak tahun 1980-an. Maksudnya dipercaya kenapa? Artinya ketika kejahatan itu terjadi, maka seluruh keluarganya akan dipenjarakan karena untuk menghilangkan benih atau perkembangan musuh. Seperti itu. Ya, saya berpikir begini ya. Kalau hukuman ini diterapkan di Indonesia, tentu tidak akan ada korupsi lagi ya. Tak akan berani orang korupsi dan kejahatan lainnya juga. Bagus sekali ya ini ya. Ya, tapi tidak mungkin. Karena kita menganut hukum Pancasila ya. Kita lebih kepada nilai-nilai dan norma-norma ya. Jadi politik di Korea Utara, pemilihan umum ya. Saya contohkan di pemilihan umum ini. Di pemilihan umum di Korea Utara dilakukan setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas. Namun kertas suara hanya dimiliki satu nama di dalamnya. Warga tidak perlu mencentang kotak atau mengisi apapun. Cukup mengambil selembar kertas itu lalu memasukkannya lagi ke dalam kotak suara. Aneh kan? Jadi melawan kotak kosong, kalau di Indonesia bilang ya, melawan kotak kosong, kan gitu. Jadi tidak seperti di politik di Indonesia. Jika kita bandingkan, di Indonesia menganut budaya demokrasi. Di dunia politik Indonesia lebih memilih pemimpin itu dengan mengambil suara terbanyak, suara terbesar, ya. Dan warga negaranya bebas menentukan pilihannya. Jadi kandidat ya hanya 2 gitu ya kan. Jadi kesimpulannya, banyak warga Korea Utara yang depresi dan tidak bahagia karena hidup bagaikan katak dalam tempurung, istilahnya ya, seperti itu. Jadi ada seorang wisatawan bertanya kepada guide-nya, ya kan? Mungkin pada saat dia jalan-jalan di sana, begitu. What is the best profession in North Korea? Ya, seperti itu kira-kira pertanyaan dari wisatawan ini.
I mean profession with good money. Dijawab oleh guide-nya. Jadi wisatawan ini terkejut. Nothing membuat saya melongo, katanya. Apabila di Indonesia orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan, politisi, dan mungkin juga koruptor ya, supaya bisa kaya maksudnya. Namun di Korea Utara tidak ada pekerjaan yang bisa memberikanmu kekayaan, katanya. Kan gitu. Kecuali menjadi sovereign leader. Ya, mungkin. All profession are same, nothing's better than others. Ya, di Korea Utara katanya semua pekerjaan akan memberikan penghasilan yang sama pada level dan pengalaman tertentu. Misalkan kamu adalah seorang pemandu wisata dan temanmu adalah seorang bankir misalnya ya, bankir ya. Apabila kalian bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, maka kalian akan mendapatkan penghasilan yang sama, yang serupa maksudnya ya. Sama rasa, sama rata. Istilahnya kalau dalam komunis itu jargon ya, jargon yang selalu diusung negara dengan aliran komunis gitu. Ya, kira-kira seperti itu analisa saya terhadap budaya kehidupan sehari-hari di Korea Selatan, dan juga tadi sudah saya masukkan juga perbandingannya dengan yang ada di Indonesia. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.